Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni wal ayah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di konten saya pada hari ini. Semoga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat-sehatkan dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu penggali kubur yang diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, yang walaupun umurnya sudah sekitar 45 sampai 50 tahun, hampir 50 tahun. Kisah ini diceritakan oleh satu ulama besar di Damaskus, Syekh Hisham Al-Burhani. Jadi kisah ini dimulai dari seorang penggali kubur yang hari-hari kerjanya menggali kubur. Suatu ketika dia menerima tamu, kedatangan seorang wanita yang memohon kepada dia untuk digalikan kubur untuk mengebumikan anaknya yang telah meninggal. Maka singkat cerita, kuburan pun digali oleh si penggali kubur tadi, dan kemudian ketika hendak dikebumikan anaknya, hendak diturunkan ke dalam kubur, ke liang lahat, maka si penggali kubur hendak menerima jenazahnya. Tiba-tiba beliau pingsan. Semua orang pada saat itu terheran-heran melihat kejadian itu. Kemudian ada beberapa orang yang ikut mengebumikan, memercikan air kepada si penggali kubur yang pingsan tadi. Kemudian dia terbangun, kemudian ditanya, apa yang terjadi? Dia bercerita ketika dia hendak tadi mengebumikan si mayit tadi, dia melihat di dalam kubur itu, Masya Allah, indah sekali, terlihat taman-taman surga, sehingga dia pingsan seketika itu. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, ya, semua yang mengebumikan kembali dan cerita itu pun berlalu begitu. Sepekan kemudian si wanita yang kemarin itu, Masya Allah, datang lagi kepada si penggali kubur dan memohon kepada penggali kubur untuk menggali kubur lagi. Dia hendak mengebumikan anaknya yang telah meninggal, anaknya yang kedua yang meninggal. Maka digali kubur oleh si penggali kubur tadi dan dikebumikanlah anaknya tadi. Tetapi jemaah rahmat Rasulullah, keanehan terjadi lagi ketika dia hendak menerima jenazah. Tiba-tiba dia melihat di dalam kubur, Masya Allah, indah sekali, seperti taman-taman surga. Tapi yang kedua kalinya ini dia tidak pingsan. Dia terheran-heran jemaah rahmat Rasulullah. Setelah mayat dikebumikan, dia pun kejar wanita ini. Dia bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Saya melihat keanehan-keanehan begini, kata dia. Maka sang wanita bercerita, sesungguhnya kami ini tertimpa musibah. Yang kemarin saya kebumikan anak saya yang pertama meninggal dunia. Yang mana dikatakan anaknya ini suka sekali
belajar ilmu. Kemudian yang kedua ini anaknya juga yang kedua yang telah meninggal dunia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya yang kedua ini hari-hari kerjanya mencari kayu bakar, yang mana nanti kayu bakar itu dijual dan dia membantu untuk membiayai tadi kakaknya, anak yang pertama yang suka menimba ilmu. Maka jemaah Rahmatul Usmantala, dari cerita ini jemaah Rahmatul Usmantala diceritakan bagaimana fadilahnya satu orang yang suka menimba ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah-fadilah yang tinggi. Bagaimana ketika di kuburnya Allah tampakkan taman-taman surga. Begitu juga orang, ya, adiknya tadi yang walaupun dia tidak menimba ilmu, tetapi dia memberikan bantuan, ya, memberikan fasilitas kepada kakaknya yang suka menimba ilmu. Dia hanya kerjanya mencari kayu bakar, tetapi bagaimana biayai saudaranya tadi yang menimba ilmu itu selalu dia biayai. Akhirnya jemaah Rahmatul Usmantala terkesanlah si penggali kubur tadi, dan kemudian dia pun pergilah untuk bagaimana belajar ilmu. Sampailah dia di suatu masjid, Masjid At-Taubah dikatakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, di mana di Masjid At-Taubah itu adalah tempat tinggalnya Syekh Hisham Al-Burhani bersama ayahnya, bersama kakeknya. Bagaimana disitulah si penggali kubur itu belajar kepada kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani, yaitu Syekh Said Al-Burhani. Maka Syekh Said Al-Burhani, kakek Syekh Hisham Al-Burhani, bertanya, umur kamu berapa? Sekitar 50 tahun katanya. Ada apa umur setua gitu tiba-tiba baru sekarang mau cari ilmu? Maka dia ceritakan, saya mengalami kejadian begini. Akhirnya saya ingin belajar ilmu, menimba ilmu. Ini taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Akhirnya dia pun diajari, dan si penggali kubur ini pun sungguh-sungguh untuk belajar. Maka janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan kemudahan, ya, ditunjukkan Allah untuk mendapatkan jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita jemaah Rahmatul Usmantala, akhirnya dia pun menimba ilmu walaupun umurnya sudah 50 tahun. Akhirnya dia, Allah SWT mudahkan untuk menerima ilmu. Allah SWT pahamkan dia tentang ilmu. Akhirnya jemaah Rahmatul Usmantala, singkat cerita, ya, penggali kubur ini dia belajar sehingga sekarang dia menjadi ulama besar. Siapakah dia? Dialah satu ulama yang termasyhur juga di Damaskus, ulama besar yang bernama Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jemaah Rahmatul Usmantala, bagaimana walaupun umur kita, ya, sudah tua, ya, mungkin kita, wah, saya nggak mungkin lagi mau belajar ilmu, nggak mungkin lagi, saya udah tua. Kita jangan putus asa, tetap bagaimana kita mau belajar ilmu, walaupun kita nanti agak susah belajar dan kita mati pun belum mendapatkan apa yang kita targetkan tadi kita tentang belajar ilmu, maka Allah SWT akan golongkan menjadi orang-orang yang mengembara mencari ilmu. Allah SWT akan golongkan menjadi orang-orang yang mau menimba ilmu. Satu orang yang niat menjadi hafiz Quran, dia berusaha untuk menghafal Quran,
waktu di dunia, tetapi susah dia untuk menghafal Quran karena mungkin sudah tua, mungkin penangkapannya sudah susah untuk menerima, tapi tetap dia berusaha sampai mati, ya. Akhirnya kematian menjemput dia, tapi dia tetap tadi niat untuk bagaimana menghafal Quran. Walaupun dia belum hafal, Allah SWT telah panggil dia akan digolongkan Allah SWT menjadi hafiz Quran. Nah, begitu juga kita jangan putus asa, tetaplah mencari ilmu. Dan bagaimana dikatakan, ikhlaslah kita mencari ilmu. Jangan kita mencari ilmu untuk dunia, jangan kita mencari ilmu agar dikatakan orang alim, jangan kita mencari ilmu agar untuk digunakan berdebat, ya. Mencarilah ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabdakan, innallaha yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruslah berusaha untuk mencari ilmu sampai kita mati. Saya pernah dengar satu ulama besar, Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, seorang hafiz, seorang alim, ya, orang yang warok. Pernah dia menyampaikan satu pertanyaan kepada ulama-ulama yang mendengar tausiahnya pada saat itu. Dia bertanya, kapan berawal ilmu dan kapan berakhir ilmu? Pada saat itu ulama-ulama menjawab. Ada yang menjawab, bermulanya ilmu ketika kita dari buayan, berakhirnya ilmu ketika kita telah mengalami kematian. Ada yang mengatakan bermulanya ilmu ketika kita mau belajar ilmu, berakhirnya ilmu ketika kita ini sudah mengalami kematian. Maka Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih menjawab, sesungguhnya dia katakan berawal ilmu ketika kita merasa tidak berilmu, sehingga Allah SWT akan tanamkan ilmu kepada diri kita. Tetapi kapan berakhirnya ilmu? Berakhirnya ilmu ketika kita merasa telah berilmu. Jika kita telah merasa berilmu, Allah SWT tidak suka, maka Allah SWT tidak akan tanamkan ilmu lagi. Maka selalulah niat belajar dan belajar lagi sampai mati. Jangan kita gunakan ilmu untuk kesombongan, keangkuhan. Jangan kita merasa lebih baik dari orang. Bagaimana kita niatkanlah kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, menjadi ittiba bagi kita, bagaimana walaupun umur ya 50 tahun ya, masih kalau kita sungguh-sungguh Allah SWT akan berikan jalan-jalannya. Dan yang kedua, bagaimana kita mencari ilmu. Kata Syekh Hisham Al-Burhani, jangan kita ini untuk menjadi dikatakan orang alim, mencari ilmu untuk digunakan untuk dunia, maka tidak dapat apa-apa. Ikhlaslah semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah SWT berikan manfaat kepada diri saya dan kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.